Setelah Qin Shi Huang berhasil mengalahkan Hades, kubu manusia pun jadi unggul 4-3 lawan dewa. Karena kondisi Qin Shi Huang terluka parah, dia harus segera mendapatkan pengobatan secepatnya. Di kubu dewa, Ares terlihat marah besar, apalagi ada Mante yang melihat kakak tercintanya tewas. Jadi dirinya ingin mengamuk dan tidak peduli lagi sama pertarungan bodoh ini. Besoknya, arena Valhalla kembali dibetulkan agar siap digunakan. Heimdall bilang, jika arena Valhalla sedang direnovasi besar-besaran untuk pertarungan selanjutnya, di tempat lain, Gol dan Brunhild sedang menjenguk Qin Shi Huang dan Alfiter yang mengalami kondisi kritis. Setelah dirasa kondisi mereka bakal membaik, Gol terlihat senang karena kubu manusia mulai unggul. Bahkan sosok Hades perkasa pun bisa dikalahkan. Brunhild sendiri ingin menemui Buddha. Di saat itu Adamante muncul untuk menghentikan Brunhild. Adamante meminta agar Brunhild menunjukkan lokasi Qin dirawat. Namun Brunhild menolak sebab dia tahu apa yang bakal terjadi. Sebagai ganti nyawa Qin, Adamante bakal membunuh Brunhild. Sayangnya tangan yang dia gunakan malah terpotong. Itu semua karena ulah Beelzebub. Dia tak akan membiarkan Adamante menghancurkan kesenangannya. Sebab jika Brunhild tewas, maka pertarungan Ragnarok bakal berakhir. Apalagi Tuan Hades telah menjunjung tinggi martabat para dewa. Mendapat ceramah dari Beelzebub, Adamante terlihat kesal dan langsung pergi. Namun dia berjanji bakal membunuh Qin dan Brunhild setelah Ragnarok ini selesai. Saat Brunhild berterima kasih pada Beelzebub, dia bilang bahwa tidak hanya mereka berdua yang marah, tapi dewa yang lain juga sama halnya. Jadi berhati-hatilah dirimu, kata Beelzebub. Di tempat lain, terlihat Buddha yang lagi nyantai di bawah pohon sambil ngemut permen. Tiba-tiba perut Buddha merasakan sakit. Itu semua karena kondisi Buddha masih belum sembuh total. Saat itu datang Kintoki yang bilang pada Buddha kalau para perawat pada panik. Soalnya mereka lagi mencari Buddha kemana-mana. Namun Buddha tak peduli, sebab dia akan lebih cepat sembuh jika di sini. Kintoki sadar kalau dia tak bisa memaksa Buddha. Jadi dia memberikan hadiah permen saja untuknya. Buddha pun terlihat senang dan langsung memakan permen milik Kintoki. Di sini Buddha minta tolong pada Kintoki. Belum juga diberitahu, Kintoki sudah menerima permintaan Buddha. Itu karena Kintoki tak bisa menolak apapun permintaannya. Buddha lalu bilang jika dia ingin Kintoki menyelidiki manusia yang bisa mengguncang Ragnarok, sang pahlawan pembunuh naga bernama Siegfried. Di tempat lain, Hermes sedang memainkan musik untuk dipersembahkan pada Hades. Setelah selesai, tak disangka Beelzebub sudah ada di ruangannya. Setelah menyimpan musik khusus untuk mengenang Tuan Hades, Hermes tanya, ada keperluan apa Beelzebub datang kemari? Beelzebub ingin agar Hermes memberitahu Zeus jika dia ingin bertarung setelah ini. Di sisi lain, Brunhild terlihat kesal sama Buddha, sebab dia main kabur saja padahal belum sembuh total. Gol yang takut langsung mengganti topik pembicaraan, di mana wajah Beelzebub terlihat emosi tadi. Brunhild tahu jika para dewa masih belum terima atas kekalahan Tuan Hades. Saat itu Brunhild berhenti di depan pintu brankas, di mana petarung selanjutnya dari kubu manusia ada di dalam. Brunhild bilang pada Gol, jika dialah satu-satunya umat manusia yang bisa menggunakan sihir. Sesampainya di ruang terdalam, terlihat seseorang yang menulis di papan. Dia adalah Nikola Tesla, seorang ilmuwan terkenal bagi kalangan umat manusia, yang menemukan arus bolak-balik serta lampu neon. Banyak orang yang meyakini bahwa Nikola Tesla merupakan satu-satunya manusia yang bisa pakai sihir. Namun dia tidak suka sama sebutan sihir. Baginya, kemampuan fisika miliknya bernama sains. Brunhild tanya, apa riset Tesla sudah selesai? Tesla menjawab sudah sejak lama, yang dia butuhkan sekarang adalah material untuk membuatnya. Untuk memenuhi harapan Tesla itu, Brunhild sudah menyiapkan Valkyrie pendampingnya bernama Gondul. Saat itu Tesla tanya, apakah Gondul mau menyerahkan tubuhnya? Dengan senang hati, Gondul memberikan semuanya pada Tesla. Seketika pancaran cahaya dan kilatan listrik pun mulai terbentuk. Dengan imajinasi dan pemikiran cerdasnya, Gondul diubahnya menjadi baju perang bagi Tesla. Baginya yang disebut dewa hanyalah hukum fisika. Sudah saatnya sains miliknya melampaui para dewa. Kita lalu dibawa flashback ke masa lalu Beelzebub, di mana awalnya dulu dia dikenal dengan nama Anathema. Kelahirannya sendiri sudah membuat gempar para dewa. Bahkan ada yang menyebut jika dia terkena kutukan setan. Julukannya sendiri adalah dewa paling kesepian di Valhalla. Itu karena tak ada seorang pun yang mau dekat dengannya. Jika ada yang berani bersinggungan dengannya, maka jantungnya bakal diambil setan. Entah siapa yang pertama kali menyebar gosip jika dia telah dikutuk setan. Yang pasti tak ada seorang pun yang mau dekat dengannya. Dan Beelzebub juga tak ingin mendekati seseorang. Namun ada 3 malaikat yang ingin berteman dengannya. Mereka bernama Azazel, Samsek, dan Lucifer. Di sini Lucifer mencoba mengajak Beelzebub main. Padahal semuanya sudah setuju, tapi Beelzebub tak memberikan reaksi apapun. Saat itu Samael memberikan informasi menarik, berharap Beelzebub tertarik. Informasinya sendiri adalah puting Zeus dapat berputar layaknya bor. Semua orang sudah terkejut mendengarnya, tapi Beelzebub malah minta mereka pergi saja. Samael pun terlihat sedih karena sikap Beelzebub. Tapi bagi Lucifer, dia malah mempunyai topik untuk dibicarakan. Beelzebub lalu bilang kalau dia ini telah dikutuk setan. Tapi bagi Lucifer, bukankah setan merupakan monster kuno atau tahayul? Bagi Lucifer,
Jangan telan mentah-mentah anggapan orang. Jika mereka tidak benar tinggal dijawab, aku tidak peduli bodoh. Awalnya Beelzebub sependapat dengan Lucifer, tapi dia kembali ingin ditinggalkan sendirian. Namun Lucifer menolaknya. Beelzebub heran, padahal mereka tidak saling kenal. Tapi kenapa mereka ingin mendekatinya? Mereka serentak bilang, makanya ayo kenalan agar bisa akrab. Alasannya sendiri, karena Lucifer memiliki firasat baik pada Beelzebub. Azazel dan Samael sendiri percaya akan firasat Lucifer. Jika nanti setannya muncul, biar Azazel yang menebasnya. Karena Azazel malah kentut membuat Beelzebub jadi tertawa. Mendengar hal itu, Lucifer makin bersemangat ngajak Beelzebub. Akhirnya Beelzebub mau bermain dengan mereka. Singkat cerita, mereka pergi ke Eden untuk mencuri buah apel. Padahal sudah ada larangan, tapi mereka tak peduli. Penjaga yang mengetahuinya pun langsung mengejar mereka. Beelzebub yang tak tahu apa-apa segera diseret sama Lucifer buat kabur. Pertemanan mereka pun makin terjalin dengan erat. Bagi Beelzebub mereka adalah teman pertamanya. Mulai saat itu mereka terus bersama. Mulai dari mandi bareng, makan bareng, dan tertawa bersama. Beelzebub merasa kalau hidupnya sekarang lebih berwarna. Tapi semuanya berubah saat Beelzebub bangun, di mana tubuhnya dipenuhi sama darah. Beelzebub benar-benar kaget apa yang sebenarnya terjadi. Saat ingin tanya pada teman-temannya, ternyata semuanya sudah pada tewas dengan kondisi dada berlubang. Beelzebub jadi ingat tentang desas-desus dirinya, bahwa siapapun yang bersinggungan dengannya bakal tewas dan jantungnya dimakan setan. Beelzebub sekarang benar-benar marah pada setan yang telah membunuh sahabatnya. Sekarang Beelzebub memiliki tujuan hidup, yaitu membunuh setan. Semenjak saat itu, Beelzebub sekarang mulai mencari tahu sosok setan. Kehidupannya pun kembali lagi seperti dulu sebagai dewa sendirian. Untuk kabar di masyarakat tentang kematian Lucifer dan yang lain, diberitakan bahwa mereka diserang hewan buas saat tidur. Padahal beberapa orang tahu betul bahwa pelakunya adalah setan, yang dimana Beelzebub lah yang telah memanggilnya. Saat itu muncul seorang dewi bernama Lilith, di mana dia kelihatan tertarik sama Beelzebub. Namun Beelzebub memilih buat menjauh, sebab dia tak ingin ada korban lagi. Ternyata Lilith ini merupakan teman Lucifer. Setelah mendengar kematian temannya, Lilith segera menemui Beelzebub, sebab hanya dialah satu-satunya yang berhasil selamat. Jika memang Beelzebub terkena kutukan, makanya dia bakal mengawasinya dari dekat. Meskipun Beelzebub menolaknya, tapi Lilith akan tetap memaksa. Sifat Lilith ini mengingatkan Beelzebub sama Lucifer. Mereka lalu mencari bersama-sama tentang sosok setan, mulai dari Valhalla hingga Helheim. Semua orang tahu namanya, tapi tak ada seorang pun yang pernah melihat wujudnya. Meski Beelzebub dan Lilith sudah mencari ke seluruh pelosok Valhalla dan Helheim, namun dia tak pernah menemukan sosok setan. Saat dia mau tidur, Beelzebub merasakan sesuatu di belakangnya. Ternyata itu ada sosok iblis yang membawa tubuh Lucifer, Azazel, dan Samael. Tubuh mereka dicengkram hingga hancur di depan Beelzebub. Iblis ini bilang, siapapun yang dekat dengannya pasti akan meninggal. Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami Beelzebub. Lilith yang khawatir segera menenangkannya. Beelzebub merasa kalau kematian Lucifer seharusnya tak terjadi. Padahal dia orang baik, tapi kenapa malah milih berteman dengannya? Lilith bilang kalau Lucifer memang suka berteman. Dia juga tak ingin melihat orang sendirian seperti Beelzebub. Sebab dia pernah di posisi Beelzebub dan itu tidak mengenakan. Apapun yang terjadi, Beelzebub akan membalaskan kematian teman-temannya pada setan. Beelzebub juga akan melindungi Lilith. Mendengar ucapan Beelzebub, Lilith terlihat senang. Saat pencarian mereka sudah pada ujungnya, Beelzebub akhirnya sadar dengan posisi tangannya menusuk jantung Lilith. Ternyata setan yang selama ini dicari sama mereka ada di dalam diri Beelzebub. Kemunculannya sendiri dipicu saat Beelzebub telah mencintai seseorang. Seperti saat bersama teman-temannya dulu, Beelzebub yang dikuasai setan membunuh semua teman-temannya. Dan sekarang Beelzebub juga membunuh Lilith yang dia cintai. Beelzebub sendiri bingung harus berbuat apa sekarang. Di sini Lilith menenangkan Beelzebub kalau dia sama sekali tak marah padanya. Lucifer juga pasti bilang seperti dirinya. Lilith lalu meminta Beelzebub agar terus hidup, sambil menaruh segel di dada Beelzebub. Setelah Lilith mati, usaha yang dilakukannya selama ini sudah pupus. Beelzebub pun menjadi hancur. Sekarang dia ingin segera mati dengan cara paling menyedihkan. Namun segel yang diberikan Lilith tak akan membiarkan hal itu. Akhirnya renovasi untuk pertarungan Ragnarok ke-8 selesai. Heimdall selaku komentar bilang bahwa umat manusia akhirnya unggul untuk yang pertama kalinya. Untuk membalas penghinaan ini, para dewa menurunkan wakilnya untuk membawa keputusasaan bagi umat manusia. Dia adalah Beelzebub yang memiliki julukan Raja Lalat. Kekuatannya sendiri membuat para dewa ketakutan. Bahkan hanya mendengar namanya saja, umat manusia bakal dibuat gemetar. Di sini Gol heran, kenapa para dewa seperti membenci Beelzebub, padahal dia merupakan wakil para dewa. Itulah sosok Beelzebub yang selalu ditakuti dan dibenci para dewa karena kutukannya. Kemudian di kubu manusia, Heimdall akan memanggil lawan untuk Beelzebub. Karena kemunculan umat manusia selalu heboh membuat Heimdall jadi kesal. Dia adalah sosok yang bilang sihir adalah sign, sebuah angan-angan yang bisa jadi kenyataan, agar bisa menggapai sosok dewa.
Dia juga satu-satunya orang yang dapat menggunakan sihir. Siapa lagi kalau bukan Nikola Tesla? Kubu manusia pun pada bersorak. Dengan baju layaknya Iron Man, Nikola Tesla membuat semua orang terpana. Siapakah yang bakal memenangkan pertarungan ronde ke-8 ini? Setelah Heimdall memulai pertarungannya, Tesla dengan santai berjalan maju ke arah Beelzebub. Ternyata dia ingin mengamati Beelzebub dari dekat. Sebagai seorang ilmuwan, pengamatan dan penelitian sangat dibutuhkan. Bagi Tesla, pertarungan ini bakal jadi seru. Sedangkan bagi Beelzebub, pertarungan mereka tak akan menarik. Sebab di akhir pertarungan, Tesla bakal hancur. Dan umat manusia bakal dibinasakan. Tapi Tesla tidak setuju. Baginya penghancuran umat manusia itu tindakan bodoh. Dengan dorongan terus ingin menciptakan. Dan tekad manusia yang sangat kuat. Hal itu tak akan mudah dilakukan para dewa. Saat Tesla terus mengoceh tentang manusia, Beelzebub tak peduli. Karena mereka akan bertarung sampai mati. Tiba-tiba Beelzebub menyerang hingga mengakibatkan pilar arena hancur. Saat Heimdall bilang itu adalah sihir, Tesla tidak setuju. Para penonton dari kalangan ilmuwan berpendapat jika suatu akibat pasti ada sebabnya. Di sini Ares yang bodoh masih dibuat heran sama kemampuan Beelzebub. Hermes lalu memberitahu jika sebuah gelombang bisa menjadi serangan. Jika gelombangnya sangat besar, maka akan mengakibatkan gempa bumi. Meski tanpa bergerak, Beelzebub bisa melakukan itu. Saat itu Tesla mendapatkan serangan dari Beelzebub. Untungnya hanya baju zirahnya saja yang tergores. Kemampuan Beelzebub sendiri bernama Palmyra, di mana tangannya bisa dijadikan bilah pisau tajam hanya dengan getaran ekstrim. Meski musuh tahu akan cara kerja jurus ini, tapi melawannya tetap sulit. Bahkan tubuh Ares yang sangat dibanggakan akan dengan mudah dikoyak. Adamante yang melihat pertarungan mereka berpendapat, jika Beelzebub sangat marah setelah Hades dikalahkan. Tesla sendiri menganggap jurus Beelzebub adalah pemotong ultrasonik. Jika tubuh Tesla terkena langsung, pasti akan terbelah jadi dua. Goal yang melihatnya sampai khawatir apakah Tesla mampu melawan jurus itu. Brunhild bilang, tentu saja. Baju Tesla telah dirancang oleh manusia tercerdas. Dengan dibantu Gondul, Tesla telah membuat harta karun ilahi. Dengan mengaktifkan jurus automaton, Tesla siap untuk menyerang balik. Saat itu Tesla menyerang dengan kecepatan tinggi, tapi Beelzebub bisa menghindari semua serangannya. Para ilmuwan bilang, jika serangan Tesla memanfaatkan tubuh Vondir yang diubah jadi tegangan tinggi lewat kepalan tangan. Nama jurus ini adalah pukulan getaran plasma. Para ilmuwan pun saling adu argumen, termasuk Albert Einstein yang kesal. Sebab jurus milik Tesla selalu diakui sama Edison. Meski nama jurusnya norak, tapi bagi para ilmuwan, serangan ini bisa menghancurkan para dewa. Bagi Tesla sendiri, jika serangannya tidak kena sama saja kayak oven rusak. Jadi Tesla mulai meningkatkan kecepatannya. Dengan akselerasi yang begitu tajam, Beelzebub akhirnya kena serangan langsung. Tapi Beelzebub bisa menangkis pakai jurus Sorath Samek. Setelah melihat kemampuan Tesla, Beelzebub yakin lawannya tak akan menang. Saat itu, adu kekuatan pun terjadi, di mana Tesla pakai pukulan getaran plasma, sedangkan Beelzebub menangkisnya pakai Sorath Valve. Terlihat jelas, Beelzebub lebih unggul hingga dapat melukai tubuh Tesla. Bagi Beelzebub, Tesla hanyalah orang tak berguna. Diceritakan, Beelzebub adalah dewa dari dunia lain yang memiliki dua wajah. Yang pertama disebut Baal, yaitu dewa kesuburan yang menurunkan hujan berkah. Yang kedua adalah Zebul, yaitu lalat iblis yang membawa kehancuran di bumi. Menurut legenda bangsa Kanaan, keduanya ditakuti dan disembah di kuil Palmyra. Dengan kemampuannya, Tesla sampai dibuat bertekuk lutut. Hanya pakai tongkat kecil, Beelzebub sudah sekuat ini, kata Goal. Brunhild bilang, malah tongkat itulah yang sangat berbahaya. Nama tongkat itu adalah Apomius. Jika dipakai tangan kiri, akan menghasilkan perlindungan. Jika dipakai tangan kanan, menghasilkan serangan. Dengan pakai tongkat itu, maka getaran yang dihasilkan bakal jauh meningkat. Kekuatan itu merupakan sosok Baal dan Zebul alias dua wajah Beelzebub. Dia adalah dewa pemegang tombak dan perisai terkuat. Di sini Tesla tahu, jika tongkat Beelzebub bisa menguatkan getaran. Bukannya takut, Tesla malah antusias pengen tahu cara kerja tongkat tersebut. Saking penasarannya, Tesla ingin meminjam tongkat tersebut. Tapi Beelzebub menolak, sebab dia tak ingin berlama-lama melawan Tesla. Beelzebub yakin, Tesla tak akan bisa menghancurkannya. Namun Tesla tidak setuju sama sikap arogan Beelzebub. Bagi Tesla, manusia dapat melangkah lebih jauh dengan pengetahuannya. Beelzebub yang tidak mengerti ucapan Tesla, langsung ditunjukkan evolusi kemampuan umat manusia, di mana Tesla mengeluarkan penjara zona Gamatria. Kemampuan ini bikin decak kagum para penonton. Saat itu, tubuh Tesla mulai terbang. Dia bilang, jika sekarang yang menjadi dewa adalah dirinya. Edison yang melihatnya sangat dibuat kagum dengan sains milik Tesla. Para anak kecil yang melihat Tesla dapat terbang, menganggap itu adalah sihir atau sulap. Tapi Edison bilang kalau itu adalah sains. Kita lalu dibawa flashback setelah Tesla meninggal, di mana banyak penelitian miliknya hilang secara tiba-tiba sebelum diterbitkan. Mereka meyakini FBI dan KGP lah yang mengambilnya. Bahkan dua negara adidaya pun juga mengincar senjata super ilmiah ciptaan Tesla, di mana senjata itu adalah anti-gravitasi. Masalahnya, dulu material untuk menciptakannya tidak ada. Tapi sekarang dengan bantuan Gondul, Tesla dapat menggunakan senjata tersebut. Saat partikel memenuhi arena, kumparan pada armor Tesla aktif dan mengakibatkan tubuhnya melayang. Bukannya takut, Beelzebub malah tertarik sama apa yang dibuat Tesla.
Saat itu Tesla menyerang pakai pukulannya. Tapi kali ini Beelzebub tak dapat menangkis semuanya, sebab tubuhnya akhirnya mendapatkan luka. Sekarang pertarungan mereka makin memanas. Di sisi lain, Ares yang goblok kembali dibuat bingung sama kecepatan Tesla. Hermes kembali menjelaskan, jika kecepatannya normal, yang bikin itu sendiri terjadi karena tubuh Tesla memiliki anti-gravitasi. Jadi dengan sekali hentak, maka kecepatannya seperti kilat. Ares yang mendengar penjelasan Hermes sama sekali tidak mengerti. Sedangkan di tempat para ilmuwan, Edison bilang, jika kecepatan milik Tesla dinamai Zero Max. Tesla sendiri memuji reaksi Beelzebub. Kemudian Tesla kembali menyerang. Dengan manuver yang begitu cepat, tubuh Beelzebub kembali terluka. Loki tahu jika hal itu karena tameng Beelzebub belum sepenuhnya aktif. Di sini Beelzebub jadi merasa kesal sama Tesla. Saat Beelzebub ingin menyerang balik, Tesla dapat menghindarinya. Beelzebub yakin serangan keduanya pasti bakal kena, tapi Tesla masih dapat menghindar dengan gerakan aneh. Gol yang melihatnya sampai dibuat keheranan. Begitu juga sama Ares. Di sini Tesla balik menyerang. Meski dapat ditangkis, tapi tubuh Beelzebub harus terdorong. Tesla memberitahu jika jurusnya menghindarinya tadi bernama Tesla Step. Para ilmuwan sampai malu mendengar nama norak dari jurus Tesla. Zeus sendiri heran sama gerakan Tesla. Di sini Tesla masih saja terus menyerang Beelzebub. Heimdall mengatakan, meski namanya Nora, tapi kemampuannya luar biasa. Saat itu Tesla berhasil memukul tubuh Beelzebub. Gol yakin pasti usaha Tesla kali ini berhasil. Sayangnya, Beelzebub bisa menangkis serangan tersebut. Melihat raut wajah Beelzebub, Adamante yakin kalau dia sudah tahu cara melawan Tesla. Namun bagi Zeus, itu tidak semudah bayangan dari para dewa. Di sini Beelzebub terlihat menyombongkan dirinya, tapi Tesla akan menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Hingga para dewa pasti bakal kaget. Tiba-tiba Tesla sudah berpindah tempat, tanpa disadari Beelzebub mendapat serangan dari belakang. Kita lalu dibawa flashback saat kematian Tesla di tanggal 7 Januari 1943, 9 bulan kemudian, penelitian Tesla menjadi dasar eksperimen rahasia bernama Philadelphia, di mana saat itu sebuah kapal milik Amerika Serikat memiliki sebuah kumparan besar di bagian lambungnya. Ketika saklar dinyalakan, tiba-tiba insiden mengerikan pun terjadi, di mana kapal besar itu hilang tanpa jejak, bahkan radar pun tak bisa mendeteksinya. Kemudian di lapas pantai Norfolk, Virginia, kapal eksperimen itu muncul secara tiba-tiba. Para ilmuwan meyakini bahwa eksperimen mereka telah berhasil. Namun sebenarnya yang terjadi di dalam kapal, para awak malah mengalami kematian yang mengenaskan. Bahkan 6 orang yang masih selamat mengalami gangguan mental yang sangat serius. Sejak saat itu, eksperimen Philadelphia ditutup dan dianggap proyek gagal. Apakah sebenarnya eksperimen teleportasi buatan Tesla benar-benar gagal? Jawabannya tidak, karena kemampuan teleportasi bisa digunakan sama Tesla. Berkat kemampuan ini, Beelzebub sampai terhempas karena serangan dari titik butanya. Para penonton sendiri masih dibuat bingung sama apa yang terjadi. Bahkan Hermes juga tak tahu rahasianya. Namun Beelzebub sadar jika jurus Tesla adalah teleportasi. Tesla sendiri menamai jurus itu adalah Tesla Warp. Jelas nama itu sangat norak bagi para ilmuwan. Beelzebub yang sudah menyadari lalu bilang, kalau jurus Tesla tadi memiliki 3 kelemahan. Yang pertama, butuh waktu untuk mengaktifkannya. Dengan kata lain, jika Tesla melakukannya lagi, maka dia tak berpindah dari posisinya sekarang. Yang kedua, tujuan teleportasinya terbatas. Gerakan berlebihan Tesla di awal, agar Beelzebub terpancing berpindah tempat sesuai teleportasinya. Dan yang ketiga, jumlah teleportasi ini ada batasnya. Saat itu kumparan di tangan Tesla mengalami hancur. Tesla memuji kehebatan Beelzebub dalam menganalisa kemampuannya. Tesla kemudian menjelaskan secara detail cara kerjanya, di mana teleportasi ini tidak boleh keluar dari zona gematria. Jika dipaksa keluar, maka itu akan bahaya. Alasan Tesla terus mengayunkan pukulan, agar kadar konsentrasi partikel jadi meningkat. Sembari menyerang, Tesla meninggalkan jejak partikel di berbagai titik. Begitu menentukan lokasinya, Tesla berteleportasi dengan menyinkronkan partikel Tesla dan kumparan super Tesla. Kelemahannya adalah, dia membutuhkan waktu 63 detik untuk berpindah. Setiap melakukan teleportasi, maka satu kumparan bakal rusak. Sekarang dia hanya bisa menggunakan 2 kali lagi. Jika baju zirah milik Tesla hancur, maka jiwanya juga akan hilang. Tesla di sini sama sekali tak ragu membocorkan rahasianya. Baginya, sebuah sains harus ditunjukkan, agar umat manusia makin bisa berkembang. Mendengarnya, Beelzebub rada tertarik sama Tesla. Saat itu Beelzebub memuntahkan darah. Ternyata, luka Beelzebub lebih parah dari yang penonton kira. Kita lalu dibawa ke tempat Helheim, di mana saat itu Beelzebub muncul di ruang tahta Hades. Hades sudah tahu tentang kabar Beelzebub, bahwa dia sudah membasmi banyak monster di Helheim. Kedatangan dia kemari untuk melawan Hades. Hades bilang, dengan kondisi seperti itu mau melawannya. Apakah dia cari mati? Dengan tegas Beelzebub bilang iya. Dengan senang hati, Hades menerima tantangan dari Beelzebub. Dalam pertarungan mereka, Hades dengan mudah mengalahkan Beelzebub. Di sini Beelzebub merasa senang, akhirnya keinginan dirinya bakal terwujud. Jadi kedatangan Beelzebub ke Helheim hanya untuk bisa mati. Padahal dia sudah berharap mati di tangan para monster. Sayangnya segel yang diberikan Lilith tak membiarkan hal itu. Bahkan serangan Beelzebub sendiri nggak bisa membunuhnya.
Apa mungkin Lilith ingin dia menderita dengan membiarkan dirinya terus hidup? Beelzebub meminta tolong pada Hades untuk mengakhiri hidupnya. Namun Hades malah menganggap Beelzebub ini bodoh. Meski Hades tak tahu apa yang sudah dialami sama mereka berdua, tapi Hades yakin jika tato itu adalah doa bukan kutukan. Alasan Lilith memberikan tato tersebut supaya Beelzebub bisa hidup sesuai keinginannya. Sebelum memutuskan untuk mati, Beelzebub diminta merenungkan lagi peninggalan Lilith. Jika Beelzebub sudah melakukan itu semua, maka kembalilah dalam kondisi terbaikmu jika masih ingin mati di tangannya. Setelah itu Hades meninggalkannya. Di sini Beelzebub memikirkan perkataan dari Hades. Sambil menangis, Beelzebub mengingat sosok sahabatnya dan juga Lilith yang sudah dia bunuh. Dia ingin agar mereka memberitahu apa yang harus diperbuat sekarang. Sekian lama berlalu, Beelzebub kembali datang menemui Hades. Namun dia tak ingin mati di tangannya. Tujuan hidupnya sekarang adalah menderita sampai paling jauh, hingga akhirnya dia mati dalam keadaan maling menyedihkan. Itulah cara Beelzebub untuk menebus dosa-dosanya pada mereka. Di sini Hades benar-benar tertawa sama ucapan Beelzebub, tapi hal itu malah bikin Beelzebub disenangi. Sebagai hadiah, Hades memberikan sesuatu padanya. Beelzebub bingung, tongkat tengkorak apa ini? Ternyata tongkat Apomius milik Beelzebub adalah pemberian Hades. Hades yakin, dengan tongkat itu, maka Beelzebub tak akan mudah mati. Beelzebub tanya, kenapa Hades sampai berbuat gini untuknya? Hades bilang kalau dia sering direpotkan sama orang lain. Bahkan adik-adiknya juga sering merepotkan dirinya. Yang pasti Hades bakal melihat penderitaan Beelzebub di akhir hayatnya. Namun yang terjadi malah Hades sudah tiada duluan. Akibatnya Beelzebub makin tambah gusar sekarang. Sekarang tujuan Hades malah ingin membunuh seluruh umat manusia. Saat itu Tesla terlihat kaget melihat kekuatan yang dikeluarkan Beelzebub. Di sini ada Mante bingung, apa yang mau dilakukan Beelzebub? Terlihat Beelzebub mempertemukan dua sosok berbeda, yaitu Baal dan Zebul. Saat keduanya bertemu, maka akan lahir kekacauan. Tesla sadar jika kekuatan itu berbahaya. Zeus yang sadar kalau jurus Beelzebub merupakan larangan di Helheim, berteriak untuk menghentikannya. Namun Beelzebub tak peduli. Saat itu, terjadi sebuah ledakan besar di arena. Para penonton sampai dibuat bingung apa yang sedang terjadi. Terlihat Tesla sampai bersimpuh setelah terkena serangan tadi. Melihat Gondol yang terluka, Gol jadi khawatir. Adamante lalu tanya pada Zeus, apakah dia tahu tentang jurus tadi? Zeus sendiri tidak tahu pastinya, tapi pernah ada rumor. Jika Beelzebub pernah hampir menghancurkan Helheim dengan kekuatan tersebut, maka dari itu, jurus tersebut dilarang untuk digunakan lagi. Bahkan saking dahsyatnya, penggunanya sendiri juga bakal terkena dampak. Niat Beelzebub menggunakan jurus tadi agar bisa menang, tapi nyatanya Tesla masih dapat bertahan. Itu semua berkat kumparan miliknya yang dikorbankan. Meski Tesla dapat menangkis serangan dahsyat Beelzebub, tapi Tesla juga masih terkena dampak serangan tadi. Melihat Tesla yang terluka parah, Beelzebub yakin bahwa ini sudah berakhir. Namun Tesla tak sependapat sama perkataan Beelzebub. Bagi Tesla selaku umat manusia, tak ada yang namanya akhir. Kita lalu dibawa flashback, tepatnya di daerah Kroasia bagian barat. Kita ditunjukkan sosok Nikola Tesla yang masih berumur 5 tahun. Nikola ini memiliki kakak yang juga cerdas bernama Dane Tesla. Dalam ruang rahasia ini, kakaknya selalu membuat penemuan baru. Bagi warga kampung, Dane merupakan penemu berbakat yang diandalkan semua orang. Di sini Dane akan membuat kincir angin yang lebih efisien dari sebelumnya. Masalahnya Dane ragu apakah alatnya ini dapat bergerak. Sebenarnya Dane tak yakin membuat alat ini. Tapi jika bisa membuat orang senang, Dane akan melakukannya. Bagi kakaknya, dia ingin selalu bermanfaat bagi orang lain. Tapi masalahnya, kakaknya ini pesimis akan penemuannya ini. Nikola lalu menyemangati kakaknya. Jika memang akan gagal, kakaknya tak perlu khawatir. Sebab dengan kegagalan akan memunculkan penemuan baru. Contohnya, seperti kakaknya yang ingin bisa masak resep ibunya. Awalnya dia selalu mengalami kegagalan. Tapi pada akhirnya, masakannya malah paling disukai semua rumah. Mendengar ucapan adiknya, Dan merasa bangga. Dan yakin, pasti kelak adiknya ini bakal jadi orang hebat. Sebagai langkah awal, Dan akan diangkat jadi peneliti khusus di ruangan zona Gamatria. Tapi Nikola menolak, sebab namanya sangat jelek. Nikola lalu mengganti nama tempat kakaknya jadi Hyper God House. Jelas nama itu makin norak, jadi kakaknya bakal mempertimbangkan nama tersebut. Pada suatu hari terjadi hujan badai. Ayah dan ibu Tesla sedang pergi sedari pagi, sedangkan kakaknya izin untuk mengecek kincir angin buatannya. Karena Dane tak kunjung kembali, Nikola jadi khawatir dan ingin menjemputnya. Sesampainya di lokasi, Nikola benar-benar kaget melihat kakaknya yang sudah tewas. Di pemakaman Dane, para warga sangat bersedih. Apalagi kakek Al yang menyuruh Dane buat bikin kincir angin. Dengan tabahnya, Nikola menenangkan kakek Al. Tenang saja, kakaknya masih hidup kok di dalam diri Nikola. Semenjak hati itu, Nikola menggantikan tugas kakaknya untuk jadi ilmuwan. Kincir angin garapan kakaknya pun berhasil diselesaikan. Sayangnya kincir anginnya tak dapat bergerak. Para penduduk pun mulai meninggalkan Nikola. Namun Nikola masih berjuang dengan mengurung diri di tempat rahasia kakaknya. Setelah 6 tahun berlalu, akhirnya kincir angin buatan Nikola bisa bergerak. Di mana cetak biru milik kakaknya dia rombak sedikit. Bagi Nikola, kakaknya tidak akan pernah mati. Sebab pemikirannya ada di dalam dirinya.
Bagi Tesla, selama umat manusia mewariskan sains, kakaknya akan terus hidup. Semenjak saat itu Tesla terus melakukan penelitian, bahkan setelah dipanggil ke surga, demi menghubungkan sains dan umat manusia sampai ke masa depan. Tesla yakin umat manusia tidak akan pernah mati. Kakaknya yang khawatir pun memanggil namanya. Penonton di kubu manusia pun pada bergemuruh. Di sini Gondul akan menyerah semuanya pada Tesla. Mendengarnya, Tesla jadi senang. Di sini Tesla kembali mengaktifkan zona Gamatria. Tubuh Tesla pun kembali dapat bergerak dengan lidah untuk menyerang Beelzebub. Di sini Beelzebub hanya bisa bertahan. Ada Mante yang melihatnya jadi kesal. Kenapa dia tak pakai sekali lagi jurus tadi? Zeus bilang jika itu mustahil, sebab tubuh Beelzebub tidak akan kuat. Mendengarnya, ada Mante jadi kesal pada Beelzebub. Di sisi lain, Ares yakin kalau Beelzebub bakal menang. Namun Hermes bilang, jika itu semua belum tentu, selama energi kumparan milik Tesla masih aktif, pertarungan mereka masih sulit diprediksi. Ares jadi kesal sama Hermes, sebab jawabannya tidak pasti. Di tempat pertarungan sendiri, terlihat Tesla kesulitan bergerak karena retakan arena yang dibuat Beelzebub. Meski hal ini merugikan bagi Tesla, tapi Beelzebub juga mengalami hal yang sama. Setiap kali Beelzebub menggunakan jurusnya, maka tubuh juga mengalami kehancuran. Beelzebub yang tidak peduli, langsung menyerang Tesla. Dengan serangan membabi buta, tubuh Beelzebub terus mengeluarkan darah. Tato yang diberikan Lilith pun mulai aktif untuk melindungi Beelzebub. Tapi Beelzebub tidak peduli dan terus menyerang. Saat itu serangan Beelzebub berhasil mengenai tubuh Tesla. Terlihat Tesla masih dapat berdiri setelah menerima serangan tersebut. Tapi karena lukanya yang sudah sangat fatal, kubu manusia pun pesimis untuk kemenangan Tesla. Saat semua orang tak percaya, Tesla kembali menunjukkan tanda semangat. Baginya, pertarungan melawan Beelzebub ini adalah riset yang paling dia sukai. Mendengar ucapan Tesla, kubu manusia terlihat senang. Bagi para ilmuwan sendiri, Tesla merupakan sosok maniak penelitian. Bahkan dia adalah satu-satunya orang yang tidak pernah mau menyerah. Hal itulah yang membuat kagum para ilmuwan kepadanya. Melihat Tesla yang kembali bangkit, Beelzebub mulai bersiap melawannya. Kali ini Tesla kembali mengaktifkan kumparan terakhir miliknya. Dengan sisa-sisa tenaganya ini, Tesla akan menyerang Beelzebub. Semangat Tesla ini membuat hati kubu para manusia diterangi sebuah harapan. Layaknya penemuan Tesla yaitu listrik. Meskipun Tesla masih bisa bertarung, yang akan jadi masalahnya adalah tameng milik Beelzebub, kata Jack the Ripper. Tesla pun mulai menyerang Beelzebub. Meski pukulannya ditangkis, tapi Tesla tak berhenti memukul. Di sini, Tesla terus saja menggempur pertahanan yang dibuat Beelzebub. Melihat perwakilan dewa terdesak, Heimdall selaku komentar bilang, apakah Beelzebub tidak akan menyerang balik? Namun hal itu seperti mustahil dilakukan, sebab Tesla tak memberikannya celah sedikit pun. Di sini, para ilmuwan terlihat bersemangat melihat keganasan Tesla, sedangkan Adamante berpikir, tinggal menunggu waktu sampai energi manusia itu habis. Selanjutnya, Beelzebub akan melumatnya. Tapi Zeus tidak sependapat, sebab Beelzebub juga diambang batas tubuhnya. Tak ingin Beelzebub kalah. Adamante pun meneriakinya. Dari kubu manusia, terlihat mereka menyemangati Tesla, sedangkan dari kubu dewa, mereka menyemangati Beelzebub. Apakah ilmuwan terhebat manusia bakal menang? Ataukah dewa angkara di Helheim yang meraih kemenangan? Terlihat percikan listrik di arena menyambar kemana-mana. Bagi para ilmuwan, setelah melihat pertarungan Tesla menggunakan teknologi sains, mereka jadi bangga, sebab penelitian yang mereka lakukan selama ini akhirnya bisa menggapai sosok dewa. Siapakah dari mereka berdua yang bakal bisa bertahan? Puas itu tubuh Tesla mengalami kerusakan, hingga membuatnya sampai muntah darah. Tesla tahu ini semua pasti akibat tameng milik Beelzebub. Jadi saat dia memukul, efeknya juga kena pada tubuhnya. Melihat ada kesempatan, Beelzebub segera menepis serangan Tesla. Melihat hal ini, kubu manusia terlihat putus asa. Saat Beelzebub akan mengakhiri pertarungan ini, tiba-tiba Tesla kembali bangkit dan akan menyerang balik. Entah gimana caranya, tiba-tiba tangan Tesla terputus. Hal itu membuat semua yang menonton pada kaget. Tiba-tiba tangan tersebut diteleportasi ke belakang Beelzebub. Zeus yang melihatnya sampai dibuat kagum. Sekarang Beelzebub benar-benar bingung. Harus menangis serangan yang mana? Di sini, Beelzebub memilih mengorbankan tangan satunya, sedangkan tangan yang lain menyerang tubuh Tesla. Berkat keputusannya ini, dirinya berhasil melukai tubuh Tesla dengan telak. Melihat Tesla sekarat, Dan berteriak memanggilnya. Di sini Tesla memuji kehebatan Beelzebub yang tahu rencananya. Beelzebub bilang, jika dia hanya pakai insting saja, dia yakin serangan Tesla pasti bukan hanya sekedar main pukul. Mendengar jawaban Beelzebub, Tesla terlihat senang. Setelah itu, Beelzebub pergi meninggalkan Tesla. Sedangkan Tesla sendiri menguatkan para manusia. Sebelum tubuhnya benar-benar hancur, Tesla memberikan sebuah pesan, bahwa dengan kemajuan teknologi, umat manusia akan terus abadi. Jangan pernah menyerah, teruslah berjuang dan kejarlah kemajuan. Seketika penonton manusia pada bergembira. Pertarungan ronde ke-8 pun akhirnya selesai dengan kemenangan Beelzebub. Terlihat para dewa sekarang memuji tindakan Beelzebub. Padahal dulunya dua selalu dijauhi dan dianggap tidak berguna. Bagi Beelzebub, hal itu tidaklah penting. Sebab kemenangannya ini ditujukan kepada Hades, orang yang sangat dia hormati.